senang ya dengan kenaikan perolehan suara total PSI di beberapa hari terakhir ya. Tapi memang kita tidak bisa merayakan terlebih dahulu sekarang gitu. Karena kita juga tahu bahwa perolehan suara itu kan masih naik turun ya. Masih naik turun. Kita pernah berada di 2,5 something gitu. Terus kemudian kita naik dan kita juga mengetahui dengan pasti bahwa pada saat kita turun kita saling membisikkan ke satu sama lain, udah jangan panik. Ini kantong-kantong kita belum dihitung, kayak gitu. Nah, ketika kita naik pun juga kita berusaha untuk objektif. Bahwa ya kita boleh senang, tapi jangan merayakan pesta sekarang. Ini nyindir ya? Oh, enggak. Ini kan, di PS ini kan anak-anaknya rasional juga. Gitu. Jadi, apa namanya, perhitungan ini belum selesai. Kalau tadi Mbak Titi bilang ada 90 jutaan, kemarin tuh kalau nggak salah ya, kami menengok itu ada 70 jutaan yang belum dihitung. Sementara untuk lolos ke DPR, apabila kita mengincar 14% dengan asumsi participation rate itu 80%, maka kita membutuhkan suara itu sekitar 6 juta. Sehingga dan itu masuk akal menurut Anda, optimis? Kita optimis, kita tetap optimis ya. Terutama setelah kita turun ke lapangan, kita sudah memotret itu dokumen C Plano atau C1 ya, kemarin-kemarin itu disebutnya. Dan kita sudah menghitung, walaupun memang hitungannya belum selesai, tapi kita berada di atas 4%. Dan kita berterima kasih kepada KPU dan Bawaslu bahwa proses ini dilakukan secara terbuka ya. Proses penghitungan manual yang saya maksud ya, karena kalau misalnya proses penghitungan yang menggunakan AI, ini kan kita nggak bisa apa-apain. Tapi kalau yang manual ini dilakukan secara terbuka dan perbaikan sangat mungkin dilakukan dan itu disaksikan oleh saksi partai lain, sehingga menurut saya ini hasilnya sangat-sangat kredibel nanti. Sangat-sangat kredibel katanya. Mas Adi udah mau komentar nih. Posisi tadi pagi itu P3 misalnya sudah naik ke 4,1% Udah 4, lagi. Balik lagi dia dinamikanya memang itu dia fluktuatif tadi itu kan. Enggak, kalau apa namanya Sirekap itu kalau hari ini misalnya PSI itu 3,12, kalau suaranya stagnan yang lain muncul 3 itu bisa turun lagi, Pak. Itu soal tabulasi data biasa saja. Gini Mas Adi, karena penting untuk ini kita pertegas. Saya sedang membaca tweetnya Burhanuddin Muhtadi nih, ya kan. Jadi saya sudah banyak bicara soal ini. Secara statistik, hasil hitung semua lembaga sudah jelas kesimpulannya. Kalau terjadi anomali antara hitung cepat dengan real count KPU, kenapa hanya terjadi pada PSI? Saya juga kurang paham ini. Nah, kalau begini sebenarnya, yang kita perbincangkan itu seakan-akan sudah ada hasil akhir, PSI lolos ke parlemen. Padahal belum. Semua TPS-nya sudah ada gitu ya seolah-olah. Itu yang kemudian dikonklusi, jadi meledaknya suara PSI dalam sehari 2 hari, ini disimpulkan secara valid dan absah. PSI nantinya akan diumumkan sebagai partai politik yang akan lolos ke parlemen. Menurut saya terlampau buru-buru. Kenapa misalnya banyak kawan-kawan yang punya lembaga survei yang rilis secara terbuka agak gelisah? Karena PSI ini satu-satunya partai politik yang salah diprediksi, Pak. Quick count itu 100% persis. Bisa memprediksi siapa yang menang pilpres dan 1 putaran. Quick count itu sangat absah bisa memprediksi mana pileg yang akan lolos ke parlemen dan tidak lolos ke parlemen. Termasuk siapa yang jadi juara. Nah, PSI harus disebut sebagai partai politik yang dalam hitungan-hitungan akhir itu nggak lolos ke parlemen, hanya mendapatkan 2,8%. Itu artinya apa? Dengan cara apapun, pakai logika statistik, logika rasional, PSI nggak lolos. Satu-satunya cara, kabar baiknya dari PSI agar lolos ke parlemen adalah menambahkan margin of error dalam quick count itu. Kan quick count itu ada margin of errornya maksimal 1. Kalau kemudian ditambahkan 1%, PSI masih 3,8 tidak lolos. Ini yang kemudian 2 hal yang coba untuk digabungkan. Versi quick count nggak lolos, tapi kok suara real count yang versi Sirekap seakan-akan PSI mendapatkan momentum untuk lolos. Orang berkesimpulan PSI lolos. Oleh karena itu sekarang kawan-kawan kita itu sudah mulai banyak yang bertaruh. Kalau PSI lolos berarti KPU yang salah. Istimewa ulama para tukang quick count mengatakan bahwa KPU lah yang salah. Oleh karena itu nanti KPU harus ditantang adu data, buka data, terutama cek hasil yang dimiliki oleh kawan-kawan para quick count ini dengan KPU. Kemudian di situ tukar sebenarnya siapa yang error. Ini yang saya kira menyangkut soal kredibilitas quick count juga, Pak. Karena selama ini kan sebenarnya kalau mau jujur, quick count ini adalah alat bantu untuk mendeteksi supaya tak ada kecurangan dalam
proses Perbandingan lah. penghitungan dan rekap suara itu. Dan di negara-negara maju, kenapa ada survei dan ada quick count? Supaya tak ada kecurangan. Ya. Proses penghitungan yang ada dari TPS sampai pusat. Oke. Yang ingin saya katakan, Bapak Ibu semua, para jamaah TV One yang nonton pagi hari ini, hitung manual itu masih banyak sekarang di kecamatan kok. Iya. Itu Masih yang jauh perlu lah ya. dikawal. Iya. Baru kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Di Oke. kecamatan, orang itu mumet karena ratusan TPS. Di situ yang dihitung. Nah, kalau tidak kuat stamina para saksinya, potensi kecurangannya ada di situ. Kadang saksi ada yang kuat setengah hari Ya. karena logistiknya kurang. Ya. Ada yang cuma sehari setengah karena rokoknya terbatas. Kalau ditinggalkan saksi-saksi para caleg ataupun pilpres di TPS, sangat mungkin di situ suaranya akan berubah, pindah ke lain hati tanpa diundang dan tanpa diduga, Pak. Nah, Kan itu itu dia. yang terjadi. Jadi itu aja yang dikawal. Baik. Kalau ada quick count, ada real count, ini sebagai acuan awal aja, tapi bukan hasil akhir. Oke. Karenanya iman untuk mengawal perolehan suara yang per hari ini di kecamatan juga banyak. Jangan sampai selesai. Baik Mas Adi, kita jeda dulu ya. Sejenak kami akan kembali saat lagi.